Hari ini kita bakal bongkar salah satu panduan etika paling radikal yang pernah ada, yang datang langsung dari khotbah di bukit. Ini bukan sekedar perbaikan moral biasa loh, ini adalah sebuah manifesto yang revolusioner. Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh, bayangin kamu lagi ada di tengah kerumunan di abad pertama, terus dengar kalimat ini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, ini pasti pernyataan yang mengejutkan banget, sebuah standar yang kedengarannya mustahil dicapai. Yesus baru saja menaikkan standarnya ke level yang, ya ampun gak kebayang deh buat para pendengar waktu itu. Nah, biar kita benar-benar ngerasain seberapa beratnya pernyataan tadi, kita harus tanya dulu, siapa sih sebenarnya ahli Taurat dan orang Farisi ini? Kenapa melampaui mereka itu jadi tantangan yang luar biasa besar? Penting banget nih buat dicatat. Ahli Taurat dan Farisi itu bukan tokoh jahat dalam cerita ini. Justru sebaliknya, mereka itu pahlawan agama pada masanya. Merekalah standar emasnya kesalehan. Kebenaran mereka itu fokusnya pada ketaatan dari luar yang kelihatan, dan mereka teliti banget soal setiap detail hukum. Jadi waktu Yesus menuntut pengikutnya untuk melampaui mereka, itu benar-benar revolusioner. Lalu, apa standar baru ini artinya buang semua aturan lama dan mulai dari nol? Justru kebalikannya. Disinilah transisi kuncinya. Yesus datang bukan untuk menghapuskan, tapi untuk menggenapi. Dia datang untuk, bisa dibilang, mendefinisikan ulang seluruh aturan mainnya. Poin ini krusial banget. Misi Yesus itu bukan penghancuran, tapi pemenuhan. Dia nggak datang untuk membatalkan Taurat yang jadi fondasi spiritual bangsa Israel. Sebaliknya, dia datang untuk membuka kunci makna dan tujuan terdalam dari hukum itu sendiri. Kata kuncinya di sini adalah menggenapi atau plerosai dalam bahasa Yunani. Ini bukan cuma sekedar melakukan atau menjalankan. Maknanya tuh jauh lebih dalam. Ini soal mengisi sesuatu sampai penuh, membawanya ke tujuan akhir yang memang seharusnya, dan menyingkapkan makna puncaknya. Bedanya jelas banget kan? Di satu sisi ada kata lusai, artinya menghancurkan, membatalkan, kayak memutus hubungan sama masa lalu. Nah, di sisi lain ada plerosai, yang artinya membawa sebuah kisah ke tujuan akhirnya, melanjutkan dan menyempurnakannya. Yesus dengan tegas menempatkan dirinya di kategori yang kedua. Oke, jadi kayak gimana sih prakteknya penggenapan ini? Nah, disinilah inti dari revolusinya. Fokusnya bergeser secara radikal, dari tindakan luar yang bisa dilihat semua orang, ke niat di dalam batin yang cuma diketahui oleh hati kita sendiri. Coba kita lihat contoh pertama yang kuat banget. Standar lama jelas, jangan membunuh. Tapi standar baru yang digenapi ini menggali jauh lebih dalam. Bukan cuma jangan melakukan tindakan fisiknya, tapi cabut akarnya, yaitu amarah dan kebencian yang bersarang di dalam hati. Polanya berlanjut nih. Standar lama melarang tindakan perzinahan. Standar yang baru menuntut kita untuk menjaga sumbernya, pikiran dan niat kita. Jadi, kebenaran sejati itu ternyata dimulai dari menjaga kesucian batin, bukan cuma perilaku yang kelihatan dari luar. Dan yang ini mungkin yang paling menantang. Standar lama bilang, jangan langgar sumpahmu. Standar baru bilang, jadilah orang yang jujur dan berintegritas banget, sampai-sampai sumpah itu nggak perlu lagi. Kata-katamu saja sudah cukup jadi jaminan. Jadi, buat apa sih semua tuntutan batin yang radikal ini? Apa tujuannya cuma biar kita jadi orang yang bersih secara moral? Ternyata enggak. Tujuannya jauh lebih tinggi dari itu. Mari kita lihat puncaknya. Kasih yang tanpa batas. Nah, ini poin krusialnya. Seluruh etika ini nggak berujung pada sebuah daftar aturan yang harus dicentang, tapi pada sebuah hubungan. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi cerminan dari karakter Allah sendiri. Ini mengubah segalanya dari sekedar ketaatan menjadi peneladanan. Yesus menyimpulkan ini dengan panggilan untuk menjadi sempurna, atau teleos dalam bahasa Yunani. Nah, kata ini sering disalahpahami. Teleos itu bukan berarti tanpa cacat atau nggak pernah salah. Artinya itu lebih ke lengkap, utuh, dewasa, dan mencakup segalanya, terutama dalam hal kasih. Terus, kasih yang sempurna atau teleos itu seperti apa sih? Yesus menggambarkannya dengan sangat indah. Kasih itu seperti matahari dan hujan dari Allah, diberikan tanpa pandang bulu kepada semua orang, mau dia teman atau musuh, baik atau jahat. Itulah standar kasih yang utuh. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Semua ajaran ini bukan cuma buat perbaikan diri masing-masing loh.
Ini adalah cetak biru untuk membentuk sebuah komunitas yang sama sekali baru, sebuah masyarakat alternatif yang hidup dengan aturan yang berbeda. Komunitas inilah intinya. Kewarganegaraan mereka bukan lagi di dunia ini, tapi di kerajaan Allah. Ini membentuk identitas baru mereka yang berakar pada hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Nah, dari situlah muncul gaya hidup yang kontra budaya, misalnya mengasihi musuh dan melayani, dengan satu misi utama, menjadi cahaya penuntun bagi seluruh dunia. Dan kita sampai di akhir pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau semua hukum dan aturan pada akhirnya digenapi dan difokuskan pada kondisi batin kita, pada niat hati kita, lalu aturan tunggal apa yang paling penting? Kalau kita harus menyaring semuanya jadi satu prinsip utama, kira-kira apa ya itu? Terima kasih sudah menyimak.